Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan dan keimanan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sebab beliau kita bisa membedakan mana barang hak dan mana barang yang batil. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang diidamkan oleh manusia adalah bisa hidup damai, bisa hidup tenang, dan bisa hidup sejahtera. Hal tersebut bisa kita capai dengan melakukan beberapa hal. Mengutip dari sebuah makalah Abdullah Al-Antaki, An Abdillahi Al-Antaki rahimahullah, khamsun hunna min dawa'il qalbi mujalasatu salihin wa qira'atul Qur'an wa ikhla'ul batin wa qiyamul lail wa tadarru'u 'inda as-subah. Beberapa perkara yang menjadi obatnya hati, di antaranya adalah yang pertama, mujalasatu sholihin, yakni duduk bersama dengan orang-orang yang solih, dengan cara kita datang hadir dalam suatu majelis ilmu yang di sana membahas urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu, atau juga kita hadir dalam sebuah pengajian dengan tujuan ingin mendapatkan sebuah nasihat-nasihat. Tidak ada ruginya jikalau kita dekat dengan orang-orang yang ahli ilmu. Jikalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, yang ada adalah kita merasa tenang, kita merasa tentram, sebab kita mendapatkan nasihat dari beliau-beliau. Tentu orang-orang soleh di saat memberikan nasihat tidak mungkin memberikan nasihat yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang menjerumuskan orang yang dinasihati tersebut. Jadi beruntunglah kita yang senang berkumpul dengan orang-orang yang ahli ilmu. Beruntunglah kita yang senang hadir dalam sebuah majelis pengajian. Di situ nanti kita akan mendapatkan ilmu baru dan menyebabkan hati kita merasa tentram. Saat kita bersama orang-orang yang soleh, kita menjadi bisa introspeksi ataupun mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau dalam diri kita ada kekeliruan ataupun kesalahan, sebagai bekal untuk kita menjadi orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik lagi di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang menjadi obatnya hati yang kedua yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran seraya meresapi terhadap makna-maknanya. Jikalau kita belum mampu untuk meresapi makna-makna daripada kandungan Al-Quran, kita juga bisa membaca dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Sekalipun kita belum mampu ataupun faham dengan maksud yang kita baca, akan tetapi kita terdengar merdu dengan bacaan kita, maka kita akan merasa kurang dan ingin membaca Al-Quran lagi dan lagi. Dalam hadis disebutkan, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, yang artinya, terangilah rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hadis tersebut memberikan pelajaran bahwasannya anjuran untuk membaca Al-Quran. Semampu kita dalam sehari semalam untuk membaca Al-Quran. Misal kita mampu dalam durasi waktu sehari semalam 1 juz, maka kita baca 1 juz. Kita mampu membaca setengah juz, kita baca setengah juz. Ataupun kita mampu membaca 20 ayat misalkan, kita baca 20 ayat tersebut.
Hal ini bertujuan agar kita menerangi rumah-rumah kita. Maksudnya adalah menerangi seluruh penghuni rumah. Tidak hanya itu saja, kita bisa mempersembahkan bacaan Al-Quran kita turun untuk orang tua kita. Lebih-lebih beliaulah yang sudah wafat. Kita bisa mempersembahkan turun untuk guru-guru kita. Kita persembahkan turun untuk saudara-saudara kita. Dan insya Allah kalau kita mempunyai keistiqomahan dalam membacakan Al-Quran, maka hidup kita akan terasa tenang. Perkara yang menjadi obatnya hati yang ketiga, yaitu ikhla'ul batin, yakni mengosongkan perut. Mengkosongkan perut yang dimaksud di sini adalah mengkonsumsi makanan yang halal secara tidak berlebihan atau menurut kadar kebutuhan kita. Mari kita belajar untuk memilih dan memilah mana barang yang halal dan mana barang yang haram. Sebab hal ini akan menjadi pengaruh dalam diri kita. Jikalau perkara-perkara yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah perkara yang halal, insya Allah kita mudah untuk menerima nasihat-nasihat. Akan tetapi sebaliknya, jikalau perkara yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah perkara yang haram, maka kita akan sulit untuk menerima nasihat-nasihat. Na'udzubillahi min dzalik. Dapat juga kita artikan bahwa mengosongkan perut dengan melaksanakan puasa. Dalam setahun sekali kita diwajibkan berpuasa. Tentu yang kita rasakan adalah lapar, haus, lemas, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengambil iktibar bahwa di dalam berpuasa banyak sekali yang kita rasakan. Dan di situ pula kita bisa menjadi tahu kondisi bila mana sehari semalam kita tidak makan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang menjadi obatnya hati yang keempat yaitu qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah atau yang biasa kita sebut dengan sholat tahajud, yakni sholat yang kita laksanakan di waktu malam setelah kita terbangun dari tidur kita. Hal ini bagi orang yang terbiasa melaksanakan terasa ringan, akan tetapi bagi orang yang belum terbiasa melaksanakannya akan terasa berat. Jikalau kita rasa diri kita ini belum terbiasa bangun kemudian melaksanakan sholat, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lain. Di antaranya mungkin kita bisa melaksanakan sholat duha sebelum beraktivitas, sebelum kita bekerja, ataupun sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Perkara yang menjadi obatnya hati yang terakhir yakni at-tadarru'u 'inda as-sabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah di waktu subuh. Karena di waktu tersebut zawal rahmah atau turunnya rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama di sini memberikan tips atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya yang pertama yakni dengan kathratul istighfar atau memperbanyak istighfar. Istighfar meminta ampunan kepada Allah, sebab kita ini tidak tahu dalam sehari semalam kita melakukan kesalahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui lisan kita, melalui perbuatan kita yang terkadang tanpa kita sadari kita berbuat salah kepada orang lain. Yang kedua yaitu dengan cara dzikrul maut, yaitu mengingat mati dan ziarah kubur. Seperti dalam firman Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Dengan kita mengingat hal tersebut, tujuannya adalah agar kita senantiasa giat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kita giat berbuat kebaikan untuk bekal di akhirat kita. Demikian tips-tips yang bisa saya sampaikan agar hidup kita, hati kita menjadi tenang, tentram, tidak mudah sakit hati.
Kalaupun kita belum bisa melakukan semua, paling tidak kita bisa pilih salah satu mana yang kiranya paling condong yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan diberikan bimbingan untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara kontinu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.